Jadi kalau ada teman-teman dari kemarin yang itu belum join, ini secara singkat aja. Nanti teman-teman waktu kerjain TOEFL IBT tuh bakal dapat 2 reading section yang setiap passage-nya itu panjangnya sekitar 700 sampai 800 kata. Nanti jumlah soalnya ada 20, itu nanti 10 questions per passage. Jadi setiap bacaan itu teman-teman bakal ada 10 pertanyaan dan teman-teman punya waktu 35 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari kedua bacaan tersebut ya. Jadi 35 menit untuk 20 pertanyaan. Nah, ini kan question type-nya ada banyak ya teman-teman. Ada factual information, negative factual information, inference, rhetorical purpose, vocab, dan sebagainya. Ini akan aku bahas satu-satu, tapi nggak akan semuanya bisa selesai di satu pertemuan ini ya. Jadi rencananya hari ini aku akan bahas 4 ya. Aku akan bahas factual information, negative factual information, inference, dan rhetorical purpose gitu ya. Jadi ada 4 gitu yang akan kita bahas. Oke, minta tolong diperhatikan setelah ini kalau perlu please take notes, dan aku akan dalam penyampaiannya akan coba mix dengan bahasa Inggris juga ya teman-teman, supaya kalau misalkan teman-teman itu belum familiar dengan speaking, ini bakal dengan listening juga ya, itu bakal membantu teman-teman supaya ya semakin menormalisasi lah pembicaraan-pembicaraan dan penjelasan dengan bahasa Inggris. Itu ya. Oke, kita masuk ke question type yang pertama. Question type yang pertama adalah factual information questions. Kak, ini tipe question kayak apa, Kak? Kok kedengerannya serem banget gitu. Ya, jadi ini tuh kalau TOEFL IBT ya, teman-teman, itu sebenarnya mirip banget sama ujian bahasa Indonesia gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau negative factual information itu kalau teman-teman ingat pertanyaan-pertanyaan di apa misalkan UAS bahasa Indonesia gitu ya. Itu pertanyaannya tipenya adalah kayak gini. Dari antara jawaban-jawaban di bawah, mana pernyataan yang paling benar? Gitu. Jadi, misalkan ada pilihan A, B, C, D. Nanti yang harus kita lakukan adalah dalam question type ini ya, kita harus memilih satu jawaban yang paling benar di antara 4 jawaban yang disediakan. Jadi dari A, B, C, dan D, jawaban mana yang paling benar gitu. Jadi nanti di pertanyaan ini yang dia tanyakan itu bisa bisa kayak topiknya bisa beragam ya teman-teman. Cuman secara garis besar adalah ciri-ciri pertanyaannya adalah itu. Jadi dari bacaan tersebut atau dari paragraf gitu ya, intinya jawaban mana yang paling benar teman-teman harus pilih satu di antara 4 ya, di antara A, B, C, D itu. Ya, dan nanti informasi yang ditanyakan itu akan secara eksplisit disebutkan di teks ya. Jadi kenapa di sini aku tekankan eksplisit tuh penting gitu. Jadi hal inilah yang akan membedakan tipe pertanyaan ini dengan pertanyaan yang lain yang nanti akan aku jelaskan gitu. Jadi yang perlu teman-teman ingat, kalau factual information question, teman-teman harus pilih satu di antara 4 jawaban yang paling benar, di mana informasi yang harus teman-teman cari dan identifikasi di bacaan itu akan secara eksplisit disebutkan. Ya, jadi these may include facts such as major ideas, supporting details, or definition. Jadi yang bisa ditanyakan itu adalah misalkan dari paragraf dari paragraf X apa apa yang bisa kita simpulkan tentang misalkan galaksi Milky Way gitu. Jadi nanti di satu paragraf itu dia ada penjelasan misalkan tentang beberapa hal sampai akhirnya dibahas tentang Milky Way gitu. Ada kan beberapa informasi tentang Milky Way, terus nanti kita bisa ditanya dari paragraf A mana yang benar tentang Milky Way gitu. Nah, nanti teman-teman harus gali nih informasi-informasi yang ada di bacaan tersebut tentang Milky Way, terus teman-teman pilih di pilihan A, B, C, D itu mana yang paling benar gitu. Nah, jadi ya, factual information questions will have phrases like according to the paragraph, ya, menurut paragraf atau berdasarkan bacaan di atas gitu ya. Atau juga bisa which of the following is true about X gitu. Jadi mana di antara jawaban-jawaban berikut itu yang benar tentang kayak tadi misalkan Milky Way gitu. Jadi yang dicari yang benarnya itu dari satu topik yang spesifik gitu ya. Beda misalkan dengan according to the paragraph, which of the following is true misalkan. Jadi kita harus menganalisis kalau misalkan A, B, C, D
itu punya topik yang berbeda-beda, ya udah pokoknya menurut di paragraf 1 itu mana yang benar gitu. Nggak bisa juga misalkan di satu paragraf ya bahasnya ada Milky Way, ada galaksi yang lain dan sebagainya. Tapi pertanyaannya munculnya tipenya adalah according to the paragraph, which of the following is true? Misalkan A nanti bahas Milky Way, B bahas apa way, dan yang lain-lain gitu. Dan itu semuanya kita harus bisa tangkap informasi yang disediakan di bacaan secara baik gitu ya teman-teman. Oke, sebenarnya kalau aku menjelaskan tipe pertanyaan itu cuman kayak gini aja gitu. Dan tapi yang tricky itu justru bukan kita mengingat wah ini tipe pertanyaan apa sih, gimana caranya. Itu sebenarnya aku pun ya teman-teman waktu aku belajar TOEFL IBT itu aku nggak hafal jenis-jenis pertanyaannya tuh apa aja, terus yang kayak wah ngerjain soal oh ini langsung tahu factual information question atau rhetorical purpose atau apa gitu, aku lupa gitu teman-teman. Yang aku tahu adalah oke, kalau aku dikasih soal seperti ini pendekatanku bagaimana gitu, yang paling time efficient, yang paling efektif, dan yang paling bisa memberikan aku kemungkinan untuk menjawab jawaban yang paling tepat gitu ya. Jadi setelah ini kita modelnya akan bedah soal, karena kalau secara ciri-ciri dan definisi dari factual information questions kan sebenarnya udah aku jelasin ya. Jadi setelah ini kita akan bedah soal, teman-teman minta tolong nanti kalau aku kasih kesempatan membaca, dibaca. Terus kalau misalkan aku kasih kesempatan menjawab, silahkan juga dijawab gitu. Karena di kesempatan ini kita bakal ada waktu untuk diskusi, kita bakal ada waktu buat gimana caranya sih, maksudnya pola pikir yang benar itu kayak gimana sih, kenapa pilihan A salah, kenapa B salah, kenapa C salah, dan D salah gitu ya. Yang kalau teman-teman lihat di YouTube itu nggak akan bisa memfasilitasi hal tersebut. Oke? Oke. Ini silahkan teman-teman baca ya. Oke, ini ada B yang jawab. Ada lagi? Oke, B sejauh ini. Atau ada yang bingung? Coba kita tanya ya. Kak Mary, Kak Mary. Kak, ya ampun, salah. Ini cara minimize-nya gimana ya? Oke, Kak Mary, boleh dijelasin nggak kalau menurut Kak Mary kenapa jawabannya B? Kalau menurut saya kenapa jawabannya B itu karena kan dari pernyataan yang B itu bisa dilihat kalau kita mengamati lukanya dari beberapa tentara itu menjadi salah satu cara kita untuk mengenali, maksudnya kayak belajar tentang anatomi manusia. Nah, hal itu tuh juga tertera, kemudian secara eksplisit itu juga ada di bagian passage-nya Kak. Jadi ada di bacaannya yang di bagian yang dimana kayak human anatomy was first studied by observing desa itu. Jadi kayak exactly dia ada gitu loh Kak. Oke, very good Kak Mary. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya B dan alasannya juga benar gitu. Ada yang belum menemukan jawaban, maksudnya tadi dalam menjawab kebingungan gitu. Ini kesempatannya teman-teman buat tanya, misalkan, aduh, kok aku mikirnya D ya, tapi kenapa D salah gitu? Atau kenapa A, kenapa C? Sejujurnya aku tadi sempat mikir kayak Greek ini bagian dari French bukan ya gitu. Yang A Oh, tadi iya itu Kak. Soalnya meaningsnya hampir sama gitu, cut of cut juga. Tapi oh iya iya bukan iya. deh kayaknya. Oke oke Kak Sari. Iya ya, jadi A itu salah karena dia mentionnya French root. Sedangkan kalau di passage itu the word anatomy comes from a Greek root. Jadi mungkin apa saking apa ini ya berpikirnya 10 langkah setelahnya gitu. Jadi waduh, Greek jangan-jangan bagian dari French gitu ya. Oke, Kak Sari. Jadi beda beda ini ya, beda root gitu ya, French dan Greek itu dua hal yang berbeda. Dan kalau di poin A, itu yang menyebabkan A salah itu karena dia nulisnya French root, bukan Greek root gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita coba lihat ke C. Kenapa C salah? Karena di sini ada tulisan animal bodies gitu.
Nah, ini animal bodies itu dari mana kan? Sedangkan kalau di passage, kita kalau baca dari atas sampai akhir itu sama sekali nggak disebutkan tentang animal bodies gitu. Jadi yang menyebabkan C salah adalah karena dia mention itu, animal bodies. Nah, sekarang kalau yang D, the smaller structures of the human body need to be observed with a telescope. Kalau kita baca di sini, ini microscope ya teman-teman, bukan telescope. Jadi dari pilihan-pilihan A, B, C, dan D, yang benar adalah pilihan B. Oke, jadi the observation of soldiers' wounds were originally used to study human anatomy. Tadi dari Kak Mary benar ya, karena di passage itu juga udah disebutkan dengan jelas kalau misalkan human anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldiers and other injuries. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, aku lanjut. Cukup jelas, Kak. Oke, jelas ya. Kita next. Oke, teman-teman silahkan dibaca. B, Kak. Oke, ada A, ada B. Nih Kak Mary B. Oke, yang lain? B sih, Kak. Kak Wandi? B, Kak. B. Oke, sejauh ini A sama B. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu, ini pendekatan aku ya ke soal gitu. Pendekatan aku ke soal adalah, kan kalau di konteks yang aku present ke teman-teman sekarang, itu aku cuman kasih satu paragraf ya. Sedangkan kalau misalkan nanti teman-teman kerjain soal aslinya, itu sebelum teman-teman bisa lihat soal, teman-teman bakal dikasih paragraf yang utuh, yang 700 sampai 800 kata itu utuh, berisi bisa 6 sampai 7 paragraf gitu. Ya. Jadi pendekatanku adalah kalau di reading section itu pertama adalah aku skimming dulu bacaannya. Skimming itu merupakan teknik baca yang teman-teman nggak baca per kata, terus dicerna, waduh artinya misalkan di sini ya, ada kata-kata kayak deluded, ada excavated, ada crater, yang mungkin buat teman-teman itu ini artinya apa gitu, aku nggak pernah dengar gitu. Jujur waktu aku baca soal ini pertama, aku kayak juga, ini crater apaan gitu, kayaknya aku nggak pernah ngerti. Cuman yang teman-teman cari ketika teman-teman melakukan skimming adalah cari ide pokoknya, intinya satu paragraf ini tuh membicarakan tentang apa gitu. Jadi ketika teman-teman dikasih satu passage penuh, dicari setiap paragraf itu ide pokoknya apa, terus teman-teman lihat soal. Teman-teman lihat soal, teman-teman pahami pertanyaan yang ditanyakan itu apa gitu. Nah, kalau aku di sini, di fase ini aku akan belum lihat jawabannya ya teman-teman. Jadi aku akan pahami pertanyaannya dulu dan aku akan setelah aku pahami pertanyaan, oke, yang ditanyakan adalah bagaimana ilmuwan itu bisa bisa menemukan ya kalau ada large meteorite yang jatuh ke bumi dan memberikan impact gitu. Oke, terus setelah itu aku nggak lihat jawaban, aku kembali dulu ke passage. Aku akan cari sendiri jawaban yang kira-kira itu benar apa gitu ya. Nah, setelah aku baca, aku akan temukan jawabannya dulu gitu, walaupun mungkin nggak secara spesifik sama yang kayak di ABC gitu ya. Tapi aku udah akan punya jawaban, jadi ketika aku kembali melihat bacaan gitu, melihat alternatif pilihan yang dikasih, aku udah tahu jawabannya, sedangkan yang aku lakukan sekarang adalah tinggal mengeliminasi gitu. Contoh ya, kalau misalkan di soal ini, how did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth? Kalau di sini kita baca, oke, the body, ini dari kalimat ini kita bisa baca dulu. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the blah 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 blah. Jadi oke, di sini bahas scientist mengidentifikasi gitu. The sediment layer itu masih membahas tentang apa kalimat sebelumnya, tetapi dibahas secara lebih detail. Nah, sedangkan di sini yang menarik disebutkan by 1990, geologists had located the impact site itself in the Yucatan region of Mexico. Jadi, kalau setelah dibaca selesai ya, aku akan lihat pilihannya. Misalkan A, they discovered a large crater in the Yucatan region of Mexico. Ini kalau aku habis baca terus aku kembali ke pertanyaan ini, aku akan belum bisa menentukan dia benar atau salah gitu. Karena dia disebutin loh di passage gitu. Tapi
kalau aku jadi mengerjakan sekarang, ini akan aku tinggal dulu. Oke, disebutkan kayaknya benar, tapi aku juga nggak bisa bilang dia pasti benar. Aku harus balik lagi deh kayaknya setelah aku baca semua pilihan yang ada gitu. Oke, aku tinggal dulu. B. They found a unique layer of sediment worldwide. Ini juga ada nih di yang sini. Tapi kok dua-duanya ada ya? Aduh, aku nggak tahu dia benar atau salah. Nanti harus aku cek lagi. Aku tinggal gitu. Nah, di sini kita kalau ngelihat pilihan C sama D itu udah pasti senggak mungkin itu ya teman-teman. Karena C itu they were alerted by archaeologists. Ini archaeologist ini dari mana dia nyebut archaeologist? Di sini nggak ada menyebut archaeologist sama sekali. Mentok yang dia sebutkan adalah di 1990 adanya geologist. Ya, jadi ini C itu nggak masuk akal, oke. Tadi nggak ada yang pilih C juga teman-teman. Dan kalau D itu, they located a meteorite with a mass of over 1 trillion tons. Mereka telah menemukan gitu. Emang di passage ini bilang kalau ada meteorite yang ditemukan gitu kan? Enggak ya. Yang mereka identifikasi dan berusaha temukan itu adalah impact-nya gitu dari meteorite yang mereka bukan temukan sih, kayak waduh karena ini sekarang nih hasilnya terlihat begini gitu. Jadi mereka nggak menemukan ya. Jadi C dan D salah. Sekarang gimana kita caranya mengeliminasi antara A dan B? Tinggal dua pilihan. Oke, di A ya tulisannya they discovered a large crater in the Yucatan region of Mexico. Nah ini kan disebutkan di sini ya by 1990. Sekarang sedangkan pertanyaannya kan gini. How did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth gitu. Sedangkan kalau misalkan kita baca yang di sini ya, konteks large crater yang ditemukan di Yucatan region of Mexico itu tahunnya 1990 teman-teman. Jadi ini adalah kayak misalkan sebuah penelitian berkelanjutan gitu. Misalkan di tahun di sini ditemukan A, di beberapa tahun berikutnya ditemukan B gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang walau membahas hal yang sama gitu, tapi ini merupakan kelanjutan dari sesuatu yang sudah ditemukan sebelumnya gitu. Sedangkan yang sebelumnya yang pertama kali gitu ditemukan ya oleh para ilmuwan untuk mengidentifikasi impact dari meteorite itu C. Dan kita bisa lihat dari sini. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud and blah 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 blah. Jadi yang pertama kali diidentifikasi dan ditemukan para ilmuwan ya bahwa oh ada loh ini meteor yang udah jatuh ke bumi itu pertama kali adalah mereka menemukan a worldwide layer of sediment gitu. Mereka menemukan adanya layer of sediment gitu. Ya, jadi jawaban yang benar adalah B gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Tipe pertanyaan kedua, negative factual information questions. Mirip ya teman-teman kalau dari secara istilah gitu ya. Yang pertama factual information, yang ini negative factual information. Memang secara tipe soal dia mirip teman-teman. Dia mirip. Bedanya adalah kalau tadi di factual information questions kita itu hanya disuruh memilih satu jawaban yang benar di antara 4 jawaban, ya berarti 3 lainnya salah. Di sini kita harus memilih satu jawaban yang salah dari 4 jawaban gitu. Dan itu pertanyaan ini akan dicirikan dengan adanya ini not dan accept. Jadi ini 3 of the 4 answers are true and you have to determine which one is false gitu. Dan itu ciri-ciri soalnya adalah teman-teman bakal melihat tipe-tipe pertanyaan yang seperti according to the paragraph, which of the following is not true? Artinya, di dalam paragraf tersebut, dari pilihan-pilihan mana, pilihan-pilihan di bawah ini itu yang salah itu yang mana? Yang nggak benar itu yang mana? Ya, jadi kita harus memilih jawaban yang salah gitu. Nah, atau bisa juga di pertanyaan adalah the author mentions all of the following except, kecuali ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ciri-ciri pertanyaan yang mengindikasikan bahwa pertanyaan itu merupakan negative factual information questions. Ya. Jadi sebenarnya sih mirip sih teman-teman strategi ngerjainnya ya. Kalau misalkan teman-teman itu pakai pendekatan yang tiap pilihan itu balik ke passage, tiap pilihan balik ke passage itu pasti akan time consuming. Karena di tipe soal yang ini
tiga-tiganya tuh benar gitu. Jadi kayak harus pilih satu yang salah, dan kalau misalkan di tipe question sebelumnya, kalau misal, oh ini salah, jelas enggak, itu gini. Nah, kita kayak di sini kayak mungkin akan lebih memakan banyak waktu kalau teman-teman pendekatannya itu kurang efektif atau salah gitu ya. Makanya aku sangat menyarankan buat untuk pendekatan di sebuah pertanyaan dan ke passage itu adalah teman-teman pahami dulu soalnya ya. Terus teman-teman cari jawabannya sendiri gitu. Ketika teman-teman udah cari jawabannya sendiri, ketika teman-teman balik ke pilihan, itu udah jelas tinggal eliminasi-eliminasi tanpa teman-teman harus balik lagi ke bacaan untuk setiap pilihan dan tahu dia tuh salah atau benar. Gitu ya. Jadi tipe pertanyaan yang kedua itu ini. Ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas dari negative factual information? Oke, dah ya, kita masuk ke soal. Silahkan dibaca, teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya deh. Tanya satu orang ya. Tadi yang Kak Heni Julianti. Kak, menurut kakak kenapa C? Kenapa nggak A atau B atau D? Karena dari semua optionnya A, B, C, D, semuanya saya lihat, kemudian saya cocokkan dengan eh, passage yang ada, kemudian A, B, dan D semuanya ada di bacaan, dan cuman C yang nggak ada. Oke, thank you Kak Heni. Jadi benar ya, teman-teman, jawabannya adalah C gitu. Coba kita analisis satu-satu ya. Nggak usah terlalu dalam, tapi A large amount of dust blocked sunlight from Earth gitu. Nah, ini benar kata Kak Heni, ini itu di-mention di ampun, sorry. Itu di-mention di passage-nya ya, di-mention di passage-nya. Kita bisa lihat di ini. Such a quantity of material would have blocked the sunlight completely from reaching the surface. Ya, jadi ini benar. Maksudnya benar ada di, dan pernyataan tersebut benar karena ini negative factual information, maka pilihannya bukan A. Oke, kalau B, Earth became cold and dark for several months. Ini juga disebutkan ya, dari kalimat yang sama tadi, lanjutannya adalah plunging Earth into a period of cold and darkness that lasted at least several months. Jadi benar, kalau pilihannya, kalau B itu pernyataan yang benar gitu. Ya. Nah, kalau C, new elements were formed in Earth's crust gitu. Nah, ini nggak ada gitu di passage yang bilang kalau ada elemen-elemen baru gitu yang terbentuk di crust bumi gitu. Crust itu apa ya? Lapisan terluar kulit gitu ya. Kulit terluar dari bumi gitu. Di sini nggak ada yang menyebutkan kalau misal lapisan baru itu terbentuk gitu. Itu nggak ada. Oke, dan yang D, large quantities of nitric acid were produced, itu benar, kita bisa lihat di ini. The explosion is also calculated to have produced vast quantities of nitric acid and melted rock, bla bla bla. Jadi pilihan D itu juga disebutkan. Jadi yang untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah C. Oke, ada pertanyaan teman-teman? So ini jelas? Jelas, Kak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dibaca. Nah, oke. Jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Ini memang ini aku kasih salah satu contoh passage yang itu susah ya dipahami gitu. Jadi mungkin teman-teman itu kayak apalagi istilah-istilah ilmiah dalam bahasa Inggris, misalkan matter gitu. Matter itu kalau secara bahasa Inggris biasa, oh kayak ada di kalimat what's the matter gitu. Kenapa gitu. What's the matter? Kenapa kamu? Apa yang terjadi gitu. Sedangkan kalau di bahasa kimia atau kimia atau fisika aku lupa, matter itu justru kayak atom gitu. Jadi untuk memahami arti sebuah istilah ilmiah tuh susah banget ya, dan ini teman-teman bakal sering jumpai gitu ya di TOEFL gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat ya, walaupun teman-teman kayak nggak paham apa artinya dan sebagainya, setiap pertanyaan itu pasti informasinya bisa digali dari passage yang tersedia gitu.
Walaupun mereka ITS itu bilang kita akan ngecover berbagai banyak subjek atau topik gitu. Dan kalian semua yang test takers nggak bakal bisa memprediksi kita kasih passage yang topiknya itu apa. Bisa sejarah, bisa biologi, bisa apa kimia dan sebagainya gitu. Teman-teman nggak bakal tahu, tapi mereka akan bilang kalau ya pokoknya kamu mau dari background apapun membahas topik apapun, semua informasi yang kamu butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu pasti ada di bacaan. Ya teman-teman, itu yang teman-teman perlu ingat. Jadi it's okay kalau kita nggak paham suatu topik gitu ya, atau ketika teman-teman merasa ada topik tertentu yang itu jadi kelemahannya teman-teman gitu. No worries gitu. Karena untuk mencari jawaban berdasarkan informasi dari passage itu tergantung dari analytical skills-nya teman-teman dan juga reading comprehension yang itu pastinya bakal butuh latihan yang cukup sering gitu ya. Oke, coba kita baca ya. Mungkin yang pilihan lain yang nggak disebut itu nggak bakal aku bahas ya. A itu jelas-jelas udah disebutkan di kalimat pertama ya. Keep blood gases dissolved. Kalau D, some of the symptoms bla 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 itu sudah dijelaskan juga. Jadi benar, kita dihadapkan pada dua pilihan antara B atau C gitu. Nah, kalau C nih, aku mau tanya coba ya, Kak Sari Amalia, menurut kakak kenapa jawabannya C? Sebenarnya aku tuh ada apa ya, kebiasaan Kak ya. Kalau masalah reading kayak gini, aku ambil dari setiap opsi kata-kata yang aku rasa jadi kunci, aku langsung search ke passage-nya. Nah, aku Hmm. lihat semuanya ini ada, dan yang C ini nggak lengkap dia. Dia paling nggak lengkap sendiri di antara semua opsi. Kalau yang C itu ada di sentence yang ketiga, tapi nggak ada tulisan lower pressure. Nah, aku ngerasanya kayaknya ini nih gitu. Oh, yang kalimat Ah, ini altitude sickness itu ya, iya, Kak? betul, betul. Oke, 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 oke. Oh, pendekatan yang menarik gitu ya. Kalau Kak, siapa ini? Kak Nur Aisyah kenapa C, Kak? Kalau menurut kakak? Sama kayak Kak Sari sebenarnya kalau saya lihat di lower pressure-nya tadi. Tuh. Hmm, oke, I see. Nah, eh, yang menarik gitu ya, teman-teman. Kenapa jawaban yang benar ya, teman-teman, jawaban yang benar itu adalah C. Tapi alasannya itu cukup membagongkan gitu ya. Maksudnya bukan yang disebutkan Kak Sari sama Kak Nur Aisyah ya. Jadi gini, kalau B ya, a very specific level of pressure is required for humans to breathe. Gimana kita bisa menentukan kalau kalimat ini tuh benar gitu? Nah, kita bisa lihat ini dari ini ya, sentence kedua. Your ability to breathe, that is, to take in oxygen and release carbon dioxide, also depends upon a precise atmospheric pressure. Nah, ini coba kita pahami. Your ability to breathe, kemampuan kita untuk bisa bernapas ya, untuk menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida itu tergantung upon a precise atmospheric pressure. Nah, precise itu apa? Precise itu apa? Precise itu detail gitu. Maksudnya perhitungan yang sangat sangat rinci gitu. Precise itu artinya itu. Nah, sedangkan kalau di B itu sebenarnya eh, intinya adalah seperti sentence kedua ini, tapi itu di parafrase, teman-teman. Di parafrasenya jadi apa? A very specific level of pressure. Jadi, a very specific level of pressure itu sama dengan a precise atmospheric pressure. Jadi, precise dengan a very specific level itu sama artinya. Jadi, yang membenarkan B itu kayak gitu. Dan sekarang pertanyaan, kenapa C itu yang benar gitu untuk menjawab pertanyaan ini gitu? Kuncinya itu sebenarnya ada di satu yang buat C itu salah itu cuma satu kata teman-teman sebenarnya ya, dan bukan soal kelengkapan ini ya, kelengkapan kalimat gitu. Nah, di sini yang membuat C salah adalah kata soul, SOLE ini yang membuat dia salah. Nah, artinya apa? Kalau kita baca ke bacaannya lagi ya, altitude sickness occurs in part because bla bla bla. Nah, di sini eh, yang apa yang perlu kita perhatikan adalah in part. In part itu sebagian gitu. Jadi altitude sickness itu muncul ya sebagian itu dikarenakan bla bla bla. Jadi di sini yang konteks yang dia maksud adalah sebagian
Sedangkan sole itu artinya satu-satunya. Jadi kalau di C itu, kalau kita translate ke bahasa Indonesia ya, ini Kak Wandi ya, kita translate kayak gini nggak apa-apa Kak, kalau konteksnya kayak gini. Karena yang membuat dia salah itu satu kata. Ya. Jadi the lower pressure at high altitudes, jadi tekanan yang rendah di ketinggian yang tinggi, itu satu-satunya alasan dari altitude sickness. Sedangkan kalau kita bahas bacaan, altitude sickness itu muncul sebagian itu dikarenakan, jadi yang menyebabkan altitude sickness itu bukan cuman ini tekanan yang rendah di ketinggian yang tinggi, karena itu cuman in part. Altitude sickness itu muncul in part, sebagian itu dikarenakan ini, tapi ada bagian lain yang itu nggak dibahas di paragraf ini gitu. Tapi yang C ini dia salah karena bilang kalau misal yang menyebabkan altitude sickness itu penyebab utama dan satu-satunya dari altitude sickness itu adalah lower pressure at high altitudes gitu. Jadi apa yang jadi ini ya teman-teman, membuktikan yang membuat satu pilihan itu bisa benar bisa salah itu cuman satu kata gitu. Dan kadang memang agak susah ya kalau misal kita itu nggak ngerti arti katanya itu apa, sehingga mengidentifikasinya pun sulit gitu. Kalau misalkan ternyata wah kata ini nih yang membedakan satu jawaban itu benar atau salah gitu ya. Jadi tadi sebagian contoh dari factual information dan negative factual information. Di sini aku akan kasih summary terkait tips dan triks untuk mengerjakan gitu ya. Sebenarnya nggak terbatas ke factual information dan negative factual information ya. Ini pendekatan yang paling sering aku lakukan buat reading gitu ya. Itu eliminasi gitu. Jadi pertama ya yang tadi aku jelasin tadi, teman-teman nanti kalau ngerjain TOEFL IBT bakal langsung dapat satu bacaan 700-800 kata gitu. Dan kalau misalkan teman-teman di awal itu invest too much time in understanding every single word, sementara you know that you won't be able to understand every single word gitu ya, dan karena ada beberapa kata asing yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar gitu. Itu waktunya teman-teman bakal habis gitu. Sedangkan kalau aku menyarankan yang penting setiap paragraf teman-teman tahu ide pokoknya aja, ya, tahu ide pokoknya, dan nggak harus semuanya teman-teman paham. Setiap kata, kalau teman-teman nggak tahu, terus pusing, aduh ini artinya apa gini. Kadang kalau misal teman-teman cuman baca aja, ya, maksudnya misalkan walaupun beberapa kata itu nggak paham artinya apa, ketika teman-teman baca itu kadang juga lama-lama paham sendiri gitu, yang dimaksud apa, walaupun ada beberapa puzzle yang masih bolong gitu. Tapi it's okay. Kita bukan kamus bahasa Inggris yang tahu semua arti, tapi yang penting adalah kita paham konteksnya gitu. Karena sekali lagi aku tekankan, TOEFL IBT itu beda dengan TOEFL IT. Kalau TOEFL ITB kan dia sangat menekankan structure, menekankan grammar, menekankan yang memang sifatnya sangat basic English ya. Maksudnya small things matter gitu. Sedangkan kalau di TOEFL IBT itu kayak what matters it's not about the small details yang kayak setiap kata kita harus paham ini verb ini apa ini, itu bukan gitu. TOEFL IBT itu melatih teman-teman untuk gimana caranya supaya bisa baca bahasa, maksudnya bisa memahami dan menerima informasi melewati bacaan, melewati audio ataupun dari daily conversation itu dengan baik gitu. Jadi it doesn't have to do a lot with grammar atau basic English structure atau vocab yang kayak gimana ya, walaupun vocab itu tetap penting ya. Tapi ini lebih ke ngelatih teman-teman di analytical skills-nya teman-teman, reading comprehension gitu. Jadi please pertama kali aku menyarankan teman-teman just skim read gitu. Skim read to try to get the general overview dari setiap paragraf dan mendapatkan poin-poin utamanya gitu. Ya, you don't have to understand everything. It's okay gitu. Oke, yang kedua, after skimming, read the question, baca pertanyaan, and make sure you really understand what's being asked. Aku tekenin lagi, memahami pertanyaan itu penting banget gitu, ya. Karena kayak tadi misalkan kalau Kak Mary bilang, aduh, ternyata yang ditanya itu sebenarnya ada konteks waktu yang perlu kita perhatikan. Sedangkan kalau dari jawaban itu bisa subjeknya sama, topiknya sama, tapi memang yang membedakan itu dari konteks waktu. Nah, itu yang kita harus beneran pahami sampai sedetail itu yang dimaksud soal dan diminta soal itu apa sih pertanyaannya. Ya, jadi itu sangat penting. Dan setelah itu kalau teman-teman udah paham pertanyaannya, silakan balik ke passage dan dicari sendiri menurut teman-teman jawaban yang paling benar apa gitu.
sekali lagi aku tekenin waktu di untuk mengerjakan reading section itu sangat terbatas. Teman-teman harus baca sangat banyak bacaan, nggak hanya bacaannya bacaan passage yang dibaca, tapi juga pilihannya itu juga harus teman-teman baca dan pahami ya. Nah, ketika itu teman-teman satu-satu wah ini dibalik ini, dibalik ini, dibalik ini, itu pasti akan habis gitu waktunya. Jadi saran dari aku, silakan pahami soal. Kalau udah paham ke passage ya, cari jawaban yang menurut oke. Jawaban dari pertanyaan itu adalah ini misalkan. Nah, ketika teman-teman kembali ke pilihan jawaban, itu teman-teman tinggal eliminasi dan itu akan save a lot of time gitu ya, karena it's way more efficient than just analyzing each option, going back and forth to the passage and so on. Kayak itu akan terlalu time consuming ya. Jadi itu yang akan aku sarankan. Setelah dapat jawaban silakan eliminasi, dan ketika teman-teman biasanya ada 2 jawaban yang udah jelas-jelas salah gitu. Ya, jadi teman-teman biasanya ya kayak tadi kan kita dari tadi menganalisis gimana caranya memilih di antara 2 jawaban yang benar gitu. Nah, ketika teman-teman berusaha memilih antara 2 jawaban yang benar, itu biasanya perbedaannya semakin tipis gitu ya. Kayak kalau tadi konteksnya pertanyaan Kak Mary, perbedaannya bisa sesimpel satu kata yang beneran mengubah arti dari seluruh kalimat tersebut gitu. Dan itu membutuhkan oke, 2 ini nih yang aku beneran perlu pikir secara matang-matang gitu. Dan this is where I think it's fine for you to go back and forth between the passages and the questions and answers, karena untuk memastikan dari 2 pertanyaan itu yang benar yang mana itu memang gitu membutuhkan analisis yang lebih mendalam gitu ya. Nggak cuma sebatas mengeliminasi gampang gitu.